Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini coba kita bahas saham PTBA ya. Khususnya kalau kita hold saham PTBA ini dalam jangka waktu 3 atau 5 tahun, kira-kira returnnya berapa persen ya. Hari ini hari Senin 26 Juni ya, pukul 6.22 ya atau setengah 7. Kalau kita lihat di perdagangan hari Jumat kemarin sampai TPA terkoreksi ya, karena memang sentimen dividen sudah mulai reda, dan hari ini ex-date ya teman-teman. Jadi kemungkinan sampai TPA ini ARB ya. Kita nggak tahu ARB-nya sampai berapa kali. Kalau 2 kali ya berarti turunnya sekitar 30% ya, atau 1000 poin lebih. Tapi kalau 1 kali ya 15%. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan beberapa saham batubara lainnya, mungkin harga saham PTBA ini masih tinggi ya. ITMG itu PBB-nya cuma 1,1 kalau nggak salah, ini sudah 1,45. Adaro malah di bawah 1, Indi di bawah 1 ya. Jadi ada kemungkinan ini PTBA nanti akan dibawa ke turun ya, 1000 poin mungkinannya. Jadi kali ini kita bahas ya, kalau misalnya kita invest di saham PTBA, kita hold dalam jangka 3 tahun atau 5 tahun sebelumnya, kira-kira berapa returnnya. PTBA ini termasuk salah satu saham yang dividennya cukup besar ya teman-teman. Ini kita lihat dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22, dividennya cukup besar. Bahkan 2022 itu 1094 poin, 2021 688. Kalau kita bandingkan dengan harga yang sekarang, itu dividen yieldnya 18,61% ya. Tapi triwulan 1 ini turun ya teman-teman. Labanya turun, itu tidak dari IPS-nya yang turun. Jadi kemungkinan 2023 ini labanya turun. Kalau kita lihat dalam waktu 1 tahun, ini masih di bawah ya harganya. Ini tahun yang lalu ini di sekitar 4.000-an, sekarang 3.700 ya. Secara capital gain ini turun 300 poin. Tetapi kalau kita lihat dividennya, ini tetap dapat. Jadi kalau teman-teman misalnya beli saham PTBA ini 1 tahun yang lalu, praktis profitnya dari dividen, sedangkan dari capital gainnya nggak dapat. Kalau 3 tahun, nah ini masih naik teman-teman. Jadi 3 tahun yang lalu di 1.780, sekarang 3.700. 3.700 dibagi 1.780, 2 kali lipat ya PTBA ini kalau beli 3 tahun yang lalu. Kemudian masih ditambah dengan dividen. Dividennya jumlahnya berapa? 2020, 2021 dan 2022 ya. Ini dividennya ya. 2020 ini dapat 326 ditambah 74 ditambah 688 ditambah 1094. Nah, tinggal mengalihkan aja lembar saham kita berapa, jumlah lembar saham. Misalnya modal kita berapa, misalnya 100 juta ya. Kita lihat.
100 juta dibagi 1780. Ini punya 56.000 lembar saham. Tinggal ngalihkan jumlah dividennya. Jumlah dividennya sekitar 600, 900, 1000, 2094, 2700, 2800 ya. Tinggal kalikan 2800, jadinya 157 juta ya. Jadi kenaikan dari dividennya itu 57 juta ya teman-teman. Belum ditambah dengan kenaikan capital gain-nya. Capital gain-nya ini 2 kali lipat. Jadi ya dari 200 juta tambah ini dari 257 juta. Kalau 5 tahun kenaikannya malah kecil karena sempat turun di harga terendah nih di tahun 2020 ya. Di tahun 2020 ini terendah. Jadi hampir sama ya. Capital gain-nya cuman sekitar 3 berapa ini ya? 500 poin ya. Mungkin sekitar 500 poin. 500 dibagi 3000-an sekian lah. Jika cuma 10% ya. Jadi praktis dari keuntungan dividennya saja. Jadi kalau teman-teman mau ambil PTPA itu sebaiknya memang ketika setelah pembagian dividen itu kan biasanya ARB ya turun. Nah ketika turun itu kita ambil lagi di bawah ya. Ambil lagi di bawah atau saat dividennya cair kita belikan sahamnya PTPA lagi di bawah. Sehingga average-nya kita lebih bagus, lebih ini, terus kemudian ketika ada kenaikan saham ini potensi cuannya lebih besar. Jadi itu teman-teman ya. Jadi nggak dibiarkan saja atau kita menambah modal. Jadi setiap saham itu mengalami koreksi yang tajam ya seperti ini tahun 2020 ini kita masuk dengan modal yang paling tidak sama ya. Misalnya kita masuk pertama di 100 juta, nanti 2020 ini kita ambil juga 2100 jutaan. Maka itu nanti potensi cuannya akan lebih besar. Kalau kita lihat secara teknikal ya, TPA ini memang trennya mulai turun ya teman-teman. Ini dari Bollingernya mulai turun. Terus kemudian MACD, iya ada tanda-tanda turun. Terus RS stokastik ya. Stokastik ini sudah mulai jenuh jual tapi masih belum mentok ya. Kemungkinan kita tunggu lagi di bawah. Mungkin di sekitar 2700 atau 2800 kalau teman-teman mau masuk. Di situ cukup bagus. Tidak menutup kemungkinan mau dibawa ke 2500 ya. Jadi teman-teman antri buy di situ ya. Terutama kalau harga batubara rontok ya. Kalau harga batubara naik ya ini kemungkinan ARB-nya bisa tertahan. Ini kita lihat harga batubara hari kemarin berapa ya. Ini kita lihat bar chart gold turun sedikit ya 1,25% di perdagangan hari Jumat. Untuk Juninya di 125 dolar ya. Jadi sentimennya masih negatif. Kita lihat indeks global, coba. Indeks global dolar turun.
London turun, Frankfurt turun, Dow Jones turun. Ini sentimennya masih negatif ya. Jadi kemungkinan PTBA ini akan dibawa ke bawah. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham PTBA ya. Memang teman-teman perlu pertimbangkan kalau misalnya mau hold jangka panjang ya pakai strategi average down seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau cuma untuk ambil dividennya sesaat ya teman-teman harus ngambil paling enggak 2 bulan atau 3 bulan sebelum pembagian dividen ya, sehingga mendapatkan harga yang bagus ya. Sehingga ketika misalnya nanti ada ARB turun di 1000 poin lebih ya kita masih secara capital gain masih bagus. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.